Dalam siang kau miliki kesibukan amat panjang, zikirkanlah nama Allah sebagai wujud ibadah. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Karena saya pernah berdialog dengan seseorang, Bu Ismi tahu nggak apa itu arti kafir? Apa gitu? Walau saya tahu, nggak langsung saya kasih tahu, Bu. Kenapa? Untuk menyeleksi lawan bicara kita itu memang sedang menguji atau pengen cari ilmu. Dan untuk tahu bobot dari lawan bicara, emang apa gitu? Pura-pura tidak tahu, pura-pura polos. Jawabannya apa? Kafir itu kaum Firaun. Terus kenapa? Apa bedanya sot lam wawu, salat dengan solawat? Apa bedanya? Sot lam wawu, manusia itu terbagi dua, ada sot lam alif, ada sot lam wawu. Kalau sot lam alif itu kan ngacung ke atas, jadi nggak perlu sholat juga udah ada hubungan khusus sama Allah. Tapi kalau orang yang jenis manusia itu termasuk sot lam wawu, maka dia masih harus untuk sholat. Jadi saya mah jenis yang nggak usah sholat, cukup eling aja, lagi adzan eling, lagi adzan eling. Nah, ini saya pernah temukan wujud manusianya, Ibu. Saya pernah temukan wujud manusianya, bahkan saya berdebat sampai jam 3 subuh. Nggak menang saya, Ibu. Padahal saya kan pinter kalau ngomong, betul tidak? Tetap nggak menang. Kenapa? Karena dia angan-angannya kuat. Karena dia praduganya kuat. Di dalam otaknya sudah tertulis bahwa kafir itu kaknya kaum, firnya Firaun. Ya kan? Bahkan ada yang ya hasratan alal ibad, ya hasratan, tuh itu biar berhasrat cenah. Hasrat dekat dengan kata hasrat. Ini orang yang mengajarinya buta huruf, berani menuntun ke orang lain, artinya berani menggoresi buku lain. Ya, yang saya lakukan adalah, Ibu, saya sebelum tausiah menggores dulu di dalam kepala saya. Saya cek, khawatir saya salah. Ya, saya minta disimak sama Atinsya, saya minta disimak sama Heni. Tolong saya mau baca, saya mau sampaikan ayat ini. Khawatir saya salah. Oh, udah bener, udah Bude, udah, jangan banyak-banyak. Nanti ilmu ngasih banyak-banyak takut tumpah. Dan tujuannya apa? Saya mengoreksi. Saya nggak mau salah karena saya mau bilang ini dari sisi Allah. Dan saya tidak akan mungkin bisa berbohong karena jamaah membuka di dalam kitabnya, betul tidak? Nggak akan mungkin saya bisa menyesatkan. Dan tujuan saya berbicara ini adalah untuk menggores di badannya Ibu semua, di sebuah buku yang nanti kalau mati akan diilaihi rojiun, akan dikembalikan kepadanya. Mudah-mudahan ada goresan tinta lewat suara saya dan isinya tentang pesan-pesan Allah. Yang pernah saya ajak berdebat ini mencoba menggores ke saya, mencoba menulisi di dalam kitab saya bahwa dia itu menganggap kafir adalah kaum Fir'aun, dan itu ditulis di dalam Al-Quran, dan itu katanya kata Allah. Dan dia mah sot lam alif, levelnya udah sot lam alif, sholatnya itu sot lam alif, cukup eling, udah mancus ke atas, kan alif itu berdiri cenah. Sementara Ibu, Bu Ismi ini masih sot lam wawu, jadi badannya masih harus dipakai sholat. Memang itu level kerasnya, memang itu level derajatnya. Itu saya ketemu jenis manusia itu, Bu. Jadi saya mah sot lam wawu cenah. Nah, ibu-ibu sot lam alif apa sot lam wawu? Ya, ini jelas saya temukan, Ibu. Dan bahkan dia itu tidak melaksanakan sholat, benar-benar tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena dia udah alif di depannya. Hubungan dia udah begitu dekat dengan Allah. Berbicaranya begitu yakin, Ibu. Berbicaranya begitu yakin. Saya mendebat dari ba'da maghrib ya sampai sholat isanya saya adalah di ujung mendekati subuh. Kenapa? Saya itu nggak sholat isya tepat waktu karena dari ba'da maghrib saya berdebat sampai jam 3 subuh saya sholat isyanya di rumah. Tujuan saya masih tunggu. Mas, suami udah ngejemput tuh. Yang mau pulang kapan, udah dicolek kan, Pol, mungkin kangen sama aku ya gitu, cepetan, dia juga mau kerja kan, suami saya juga beliau mau bekerja gitu, udah jam 12 siang, sebentar Mas, dengan harapan saya bisa berubah. Kafir itu adalah ingkar, tapi dia ke kafir itu kaum Fir'aun. Sot lam alif itu nggak wajib sholat, sot lam wawu itu wajib sholat. Ibu Ismi masih sot lam wawu, jangan paksa saya menjadi sot lam wawu, saya mah sot lam alif. Oh my god.
Dan itu kejadian Allah takdirkan saya menyaksikannya supaya saya sekarang bisa bercerita kepada ibu bahwa ada jenis manusia yang buta huruf, dia tidak tahu tentang kitab tapi dia bisa berbicara. Dan berbicaranya yakin pun membawa istrinya ke arah yang sama. Istrinya bingung, nggak ngerti sot lam wawu. Saya mau neranginnya kenapa itu domirnya bisa sot lam wawu, derajatnya itu kenapa, marfu apa majrur apa mansub, apa alasannya dia marfu, sot lam alif karena dia mansub, sot lam wawu karena dia marfu. Lah saya terangin kenapa jadi marfu, kenapa jadi mansub. Nanti pusing, nasoroyan suruh nasran malang maning ya kan. Jadi saya udah serahkan kepada Allah karena dia sepertinya punya perjanjian khusus dengan Allah. Dan itu adalah orang yang dikunci hatinya oleh Allah. Dia berbicara tentang Allah apa yang tidak dia ketahui. Faktanya perhatikan ayat ke-81. Bala yang sebenarnya man siapa kasabah yang sudah mengerjakan sayiatan banyak keburukan. Suun itu satu ibu, sayiat itu 3 atau lebih. Satu perbuatan buruk itu sudah otomatis berdampak nilainya 3 atau lebih. Niat ya, mau mencopet, pertama punya ide buruk betul, lalu diniatkan untuk dilaksanakan. Kedua dosa buruk betul, yang ketiganya benar dilaksanakan, udah buruk, udah gitu benar-benar yakin diingetin nggak pernah nurut, buruk lagi 4 betul. Nah, siapa yang kasabah sayi'ah, siapa yang kasabah sudah melakukan sayi'ah, sebuah keburukan yang banyak lebih dari 3, dan ahatot meliputi, menyelimuti bihi dengannya, dengan keburukannya itu, khoti'atuhu kesalahannya, efek keburukan yang banyak tadi itu, faulaika maka mereka itu ashabun nar akan menjadi sohib-sohibnya nar, api. Kenapa jadi ashab jamak? Karena dia punya ide itu pasti ada petunjuk dari setan. Setannya akan termasuk ditakdirkan menemani di neraka. Lalu dia niat, setannya mendukung, badannya pun mendukung, tidak ada penolakan. Lalu benar melaksanakan, badannya tidak menolak, setannya mendukung. Udah, itu apa? Khotiahnya sudah meliputi akan menjadi ashab, jamak dari sohib. Semuanya akan bersama menemani, menjadi temannya nar di dalam api neraka. Berapa lama di situ? Berapa hari di situ? Hum fiha khalidun. Hum mereka fiha di dalamnya khalidun, kekal. Enggak beberapa hari, enggak dicelup-celup doang. Ya, jadi kalau masih ada yang berbicara hanya beberapa hari, jangan kita imani, oh gitu ya, ya udah kalau gitu saya berbuat dosa dulu. Berarti dia menulis kitabnya dengan tangannya sendiri, lalu mengaku-ngaku seolah-olah itu petunjuk dari Allah. Padahal tidak semua manusia ucapannya itu firman Allah. Kita harus bisa menyeleksi. Gimana cara menyeleksinya? Tuh dekat ya sama Quran. Orang ngomong tuh simak di Qurannya ada enggak? Orang ngomong lagi simak di Qurannya ada enggak? Jadi kita bisa nyeleksi mana yang benar-benar datang dari Allah. Fakta terakhirnya di ayat 82. Dibedakan loh bu ayatnya. Dibedakan. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman percaya sama Allah, dan percayanya tidak di bibir saja, wa amilus sholihat, dan dia melakukan perbuatan yang benar dari idenya, benar dari niatnya, benar dari pelaksanaannya, maka kebenaran itu akan meliputi. Dampaknya apa? Ulaika mereka itu ashabul jannah, teman-temannya surga. Ashab tuh bu, saya mah mau jadi sohibnya ibu-ibu untuk bisa menemani ibu-ibu masuk ke jannah. Jadi ibu saya ajak tuh santunan yatim supaya ibu menemani saya, nanti saya temani ibu untuk apa? Masuk yang ayat 82. Ashabul jannah, masuk menjadi teman di surga. Berapa lama? Hum mereka fi
fiha di dalamnya surga, khalidun kekal abadi. Nah itu yang harus kita kejar. Panduannya jelas ada di Al-Quran. Kalau orang yang baca Qurannya belum benar, sudah berani berkata, jangan dulu disuuzoni. Cek, barangkali dia tadi habis nemu lewat masjid ada yang penceramah nempel satu ayat. Ayo kita imani dan kita lengkapi. Ada lanjutan ayatnya loh, bla bla bla. Tapi menyadurnya dari kitab suci Al-Quran. Jangan ada yang berani mengarang buku sendiri, nanti celaka. Niat ngarangnya udah celaka, lalu benar-benar mengarang, celaka. Lalu bilang itu dari Allah, celaka. Pun demi meraih keuntungan yang sama nang kolilah, celaka. Itu semua pekerjaan-pekerjaan yang akan menghantarkan kita pada nilai celaka di hadapan Allah. Dan paradigma masa lalu yang sudah memberikan isu bahwa kita itu masuk neraka hanya sebentar, hanya beberapa hari, bullshit. Jangan diimani, kita punya tugas menjawab. Katakan bahwa itu tidak benar. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.